Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, Jakarta terasa seperti kuali raksasa yang diletakkan di atas api neraka. Matahari menggantung tepat di puncak langit, menumpahkan panasnya tanpa ampun, membuat aspal di jalan Daan Mogot berkilauan laksana fata morgana. Di tengah sengatan yang seolah mampu melelehkan baja itu, seorang perempuan muda melangkah dengan mantap menuju sebuah kompleks bangunan yang luas dan ramai, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Satpas, Polda Metro Jaya. Namanya Fitri, usianya 25 tahun. Ia mengenakan kemeja katun putih berlengan pendek yang rapi, celana jeans biru pudar selutut, dan sepatu kets putih yang tampak kontras dengan debu jalanan. Tubuhnya ramping, gerak-geriknya tenang namun menyiratkan ketegasan yang tak mudah goyah. Ia tahu persis kemana harus melangkah, dan yang lebih penting, ia tahu apa yang sedang dihadapinya. Ia berhenti sejenak di depan gerbang besi yang setengah terbuka, membiarkan matanya memindai pemandangan di hadapannya. Halaman kantor polisi itu begitu luas, dipenuhi hiruk-pikuk manusia. Beberapa warga tampak bergerombol di dekat papan informasi yang tulisannya sudah agak memudar. Sebagian lagi duduk di kursi-kursi panjang di bawah naungan pohon rindang, mengipas-ngipas wajah dengan map atau surat kabar. 2 orang polisi berseragam lengkap berjaga di dekat pos gerbang, wajah mereka datar, hanya mengawasi lalu lalang orang yang masuk dan keluar. Di sisi kanan halaman, berjejer rapi motor-motor matic yang disediakan untuk ujian praktik, dan di ujungnya, terparkir sebuah mobil patroli berwarna perak biru yang catnya mengilap di bawah terik matahari. Fitri mengedarkan pandangannya, menganalisis medan itu dalam diam. Ia datang bukan untuk mencari masalah, juga bukan untuk mencari bantuan. Ia hanya datang untuk mencari keadilan. Tujuan Fitri hanya satu, memperpanjang SIM C miliknya yang masa berlakunya telah habis. Namun di balik urusan administratif yang sepele itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ia bawa di dalam dadanya, sebuah prinsip. Ia tahu, banyak orang di tempat ini lebih memilih jalan pintas, menyerahkan beberapa lembar uang pelicin kepada calo atau petugas agar bisa lulus dengan mudah, tanpa perlu repot mengikuti prosedur yang berbelit-belit. Tapi tidak dengan Fitri. Ia sudah mempersiapkan segalanya secara resmi. Tidak ada calo, tidak ada negosiasi di bawah meja. Hanya ada dirinya, setumpuk dokumen yang lengkap di dalam map plastiknya, dan sebuah tekad baja untuk menuntut haknya sebagai warga negara. Jika hari ini sistem yang korup itu mencoba menekannya, maka sistem itu harus siap menerima perlawanan balik. Setelah menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara Jakarta yang panas dan pekat, Fitri melangkah masuk ke halaman kantor. Suara langkah sepatunya terdengar mantap di atas paving block. Matanya lurus ke depan, tak melirik ke kanan atau kiri. Belum ada interaksi dengan siapapun, belum ada suara sapaan, dan belum ada antrean yang ia hadapi. Hari ini baru saja dimulai. Tapi dari caranya berjalan, dunia seolah tahu, Fitri bukanlah tipe orang yang bisa diintimidasi dengan mudah. Begitu melewati pintu utama yang terbuat dari kaca tebal, udara di dalam gedung pelayanan langsung terasa berbeda. Tidak lagi sepanas di halaman luar berkat beberapa unit pendingin udara yang bekerja keras, tapi bukan berarti nyaman. Ruangan besar itu penuh sesak oleh warga dari berbagai latar belakang, menciptakan sebuah pemandangan kekacauan yang terorganisir. Ada yang berdiri sambil menggenggam map lusuh dengan cemas. Ada yang duduk di kursi tunggu dengan wajah gelisah, sesekali melirik jam di dinding. Ada pula yang sibuk bertanya kepada petugas di loket yang tampak kewalahan melayani rentetan pertanyaan. Suara mesin antrean otomatis berbunyi nyaring bersahutan, diselingi panggilan nomor dari pengeras suara yang terdengar datar dan tanpa emosi. Di sisi kiri, tampak loket untuk laporan kehilangan. Di sebelah kanan, loket untuk pengurusan STNK dan BPKB. Dan tepat di tengah-tengah ruangan,
ada meja pelayanan SIM-nya antreannya paling panjang dan paling riuh. Fitri berdiri sejenak di ambang pintu, mengamati peta kekacauan itu dengan ketenangan yang luar biasa. Tak ada senyum penyambutan dari petugas. Tak ada yang menawarkan bantuan. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, terperangkap dalam labirin birokrasi. Tapi Fitri tak butuh perlakuan khusus. Ia datang bukan untuk dimanjakan, melainkan untuk dilayani sesuai prosedur yang berlaku. Dengan langkah yang sama mantapnya, Fitri melintasi kerumunan, menuju meja pelayanan SIM. Suasana begitu riuh. Orang-orang beradu suara, kertas-kertas bertebaran, dan aroma keringat bercampur dengan bau tinta dan parfum murah menyeruak di udara. Namun di tengah kekacauan itu, Fitri tetap seperti oase ketenangan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Matanya lurus ke depan, menatap seorang petugas di balik meja pelayanan yang tampak lelah dan berwajah masam. Tanpa menunggu ditanya, ia membuka map plastik berisi dokumen-dokumen yang sudah ia siapkan sejak semalam. KTP, fotokopi SIM lama, surat keterangan sehat, semuanya ia letakkan di atas meja dengan rapi. Tidak ada keraguan dalam gerakannya, tidak ada nada memohon dalam suaranya. Saya ingin memperpanjang SIM C saya yang sudah mati, ucapnya singkat, jelas, dan langsung pada inti persoalan. Petugas yang duduk di balik meja itu sempat menoleh ke arah Fitri dengan tatapan malas, mungkin karena sudah bosan melihat antreannya mengular sejak pagi. Tapi ekspresinya berubah sedikit ketika melihat postur Fitri yang tegak dan cara bicaranya yang tak bisa dianggap remeh. Tanpa basa-basi, petugas itu mengambil berkas milik Fitri, mengetik sesuatu di komputernya, lalu menyerahkan selembar formulir dan secarik kertas nomor antrean ke tangannya. Tidak ada kata sambutan, tidak ada penjelasan panjang, hanya sebuah perintah singkat. Tunggu panggilan untuk ujian teori. Fitri menerima semua itu tanpa reaksi berlebihan. Ia tahu, birokrasi seperti ini tak akan pernah ramah. Tapi ia tidak datang untuk dihargai secara emosional. Ia datang untuk memastikan haknya dipenuhi sesuai aturan. Ia mengambil tempat duduk di salah satu kursi di barisan antrean dan mulai menunggu gilirannya. Matanya menyapu ruangan, mengamati satu persatu wajah cemas dan lelah yang duduk menanti nasib. Dalam hati, ia tahu, sebagian besar dari mereka mungkin berharap bisa mempercepat proses ini dengan cara yang tidak resmi. Tapi tidak dengan dirinya. Fitri tahu jalan yang ia pilih ini mungkin akan lebih panjang, lebih lambat, dan lebih melelahkan. Tapi itulah jalan yang benar, dan ia bersumpah akan melaluinya sampai akhir, apapun yang terjadi nanti. Waktu terasa merangkak begitu lambat di dalam ruangan itu. Detik-detik seakan menempel di dinding, membuat siapapun yang menunggu merasakan tekanan yang tak terlihat. Fitri duduk dengan tenang di kursi antrean yang keras. Sementara suasana di sekelilingnya masih riuh rendah dengan lalu lalang warga yang keluar masuk loket. Ia tidak sibuk bermain ponsel seperti kebanyakan orang, tidak pula menggerutu seperti beberapa bapak di sebelahnya. Ia hanya duduk tegak, punggungnya lurus, memperhatikan alur pelayanan yang tampak kacau namun sebenarnya memiliki pola yang berulang. Matanya yang tajam mengawasi satu persatu peserta yang dipanggil maju ke ruang ujian. Beberapa dari mereka tampak santai, mungkin sudah mengatur urusannya. Yang lain jelas terlihat gugup, tangan mereka basah oleh keringat. Tapi Fitri tak goyah sedikit pun. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba, dan ketika namanya disebut, ia akan maju tanpa ragu. Dan akhirnya, panggilan itu datang. Suara petugas yang serak terdengar dari pengeras suara, menyebut namanya dengan lantang. Fitri, silakan ke ruang ujian teori. Dengan satu gerakan tegas, Fitri berdiri dan melangkah menuju sebuah ruangan berdinding kaca yang telah disiapkan. Ruang ujian itu berpendingin udara, terasa dingin dan sunyi,
sangat kontras dengan keramaian di luar. Di dalamnya, terdapat beberapa unit komputer yang berjajar rapi. Layarnya menyala, menampilkan antarmuka tes digital. Seorang petugas duduk di meja depan, menjelaskan secara singkat cara mengisi soal dan batas waktu yang diberikan. Fitri mengangguk tanpa banyak bertanya, karena semua itu sudah ia pahami sejak awal. Ia sudah meluangkan waktu berhari-hari untuk membaca kembali peraturan lalu lintas, mempelajari rambu-rambu, dan menyimak contoh-contoh soal secara daring. Baginya, ini bukan sesi coba-coba. Ini adalah ujian, dan Fitri datang dengan kesiapan penuh. Ia tahu betul betapa banyak orang yang gagal di tahap ini karena meremehkan. Tapi Fitri bukan mereka. Ia tak pernah menganggap remeh sesuatu yang menyangkut hak dan tanggung jawabnya. Begitu duduk di depan komputer, Fitri langsung fokus. Tangannya bergerak cekatan di atas tetikus, matanya tajam menelaah setiap pertanyaan yang muncul di layar. Ada soal tentang marka jalan, peraturan di persimpangan, prioritas kendaraan, hingga sanksi-sanksi pelanggaran. Tidak satu pun dari soal itu yang membuatnya ragu. Jawabannya mengalir dengan cepat, semua berdasarkan logika dan pemahaman yang matang. Tak ada celah untuk spekulasi, tak ada ruang untuk kebetulan. Dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang dialokasikan, ia menuntaskan semua soal dan menekan tombol, selesai. Layarnya segera menampilkan hasilnya, lulus. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan. Tapi di dalam dirinya, ada keyakinan yang semakin menguat. Ia berada di jalur yang benar. Petugas di ujung ruangan memanggil namanya kembali, lalu menyerahkan secari kertas bukti kelulusan. Tak ada ucapan selamat, hanya instruksi singkat untuk menunggu giliran ujian praktik di lapangan belakang. Fitri menerimanya dengan tenang, keluar dari ruangan itu tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak mencari pengakuan, tidak haus akan pujian. Ia hanya menginginkan keadilan. Dan sejauh ini, ia melangkah tanpa celah. Tapi ia tahu, tahap yang paling sulit bukanlah ujian teori, bukan soal-soal di depan komputer. Ujian yang sesungguhnya ada di lapangan praktik, tempat di mana banyak ketidakadilan seringkali bersembunyi di balik seragam dan arogansi kekuasaan. Dan disitulah, Fitri bersiap untuk menunjukkan siapa yang pantas tunduk, dan siapa yang akan berdiri tegak sampai akhir. Setelah dinyatakan lulus ujian teori, Fitri diarahkan ke area belakang kantor polisi, tempat ujian praktik kendaraan bermotor biasa dilakukan. Hawa panas yang menyengat langsung menyambut langkah kakinya saat ia keluar dari ruangan berpendingin udara, kembali ke bawah terik matahari yang seolah ingin membakar kulit. Area praktik itu cukup luas, berupa lapangan beraspal kasar dengan rute-rute yang sudah ditandai dengan cat putih yang mulai pudar, jalur zigzag, tanjakan kecil, lintasan angka 8, dan beberapa rambu simulasi. Beberapa peserta ujian sudah menunggu giliran, berdiri di bawah pohon atau duduk di bangku panjang yang terlihat kusam. Suasana di sini berbeda. Lebih terbuka, lebih bebas, tapi juga lebih sunyi dan menegangkan. Tak ada suara mesin antrean otomatis, hanya deru motor praktik yang sesekali meraung di kejauhan dan percakapan pelan di antara peserta yang tampak gugup. Fitri berdiri dengan tenang, sedikit menyipitkan matanya menatap lintasan yang berkilauan karena panas. Ia tahu, bagian inilah yang seringkali menjadi jebakan. Ujian teori hanyalah soal pengetahuan yang objektif. Tapi di lapangan ini, keputusan lulus atau tidak bisa sangat subjektif, bergantung pada siapa yang mengawasi dan apa kepentingan mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara berat memanggil nama-nama peserta, termasuk nama Fitri. Suara itu datang dari seorang pria berbadan besar yang berjalan mendekat dengan langkah angkuh. Sosoknya langsung mencuri perhatian. Tinggi, kekar, dan berotot seperti seorang petarung. Kepalanya plontos,
mengilap tertimpa cahaya matahari. Seragam polisi berwarna coklat lengkap melekat erat di tubuhnya, dan sepatu bot hitamnya menginjak aspal dengan langkah berat yang seolah ingin menancapkan kekuasaan. Di dada kirinya, tersemat papan nama, Bripka Baskoro. Usianya sekitar 35 tahun. Sorot matanya tajam, tetapi penuh dengan arogansi yang tak tersembunyi. Dari cara ia berjalan dan berbicara, terlihat jelas bahwa ia merasa menguasai tempat ini. "Saya yang pegang lapangan hari ini," ucapnya sambil berdiri di tengah lintasan. Suaranya keras dan tidak ramah. "Ikuti semua aturan. Salah sedikit, gagal." Fitri hanya mengangguk pelan, menatap pria itu tanpa gentar. Bripka Baskoro mungkin bisa membuat peserta lain ciut nyalinya hanya dengan tatapan, tapi tidak dengannya. Fitri tahu tipe pria seperti ini, yang terbiasa mendominasi situasi, yang menyalahgunakan kuasa di bawah simbol hukum, dan yang merasa tak tersentuh hanya karena mengenakan seragam. Tapi ia tidak mengucap sepatah kata pun. Tak ada gunanya melawan dengan mulut ketika semuanya masih berada di tahap awal. Fitri memilih diam, tapi diamnya bukan berarti tunduk. Diamnya adalah persiapan untuk berdiri tegak, apapun yang akan terjadi nanti. Di sekelilingnya, beberapa peserta lain terlihat canggung. Sebagian memegang helm erat-erat, sebagian lagi mencoba menghafal rute lintasan dengan bibir komat-kamit. Tapi Fitri hanya berdiri diam, mengamati Baskoro dan menyerap setiap gerak-geriknya. Naluri Fitri mengatakan, ujian hari ini bukan sekadar soal praktik mengendarai motor. Baskoro kemudian memberi instruksi singkat tentang alur lintasan, rambu-rambu yang harus dipatuhi, serta batas waktu untuk menyelesaikan semua bagian. Ia menunjuk deretan motor matic yang sudah disiapkan di samping lapangan, lalu menyebut giliran peserta satu persatu. Fitri masih harus menunggu, tapi sorot mata Baskoro sempat berhenti sejenak padanya. Ada tatapan menilai, atau mungkin mencibir. Mungkin ia sudah biasa melihat perempuan yang tampil percaya diri, tapi tetap yakin bisa menjatuhkannya dengan mudah. Tapi Fitri membalas tatapan itu dengan mata yang dingin dan datar, tanpa gentar sedikit pun. Di dalam dirinya, ia sudah siap. Dan kalau hari ini ada yang mencoba menjatuhkannya dengan cara kotor, maka Fitri akan memastikan orang itu tahu bahwa ia telah memilih lawan yang salah. Giliran itu akhirnya tiba. Nama Fitri dipanggil dengan suara keras oleh Baskoro, diiringi sorotan mata beberapa peserta lain yang langsung menoleh. Ia berdiri dari bangku panjang, menepuk pelan debu di celana jeansnya. Lalu, ia berjalan perlahan ke arah motor yang telah disiapkan. Helm ia kenakan dengan tenang, tali pengikatnya ia kencangkan sesuai standar. Tak ada gestur terburu-buru, tak ada kegugupan yang terpancar dari wajahnya. Fitri tahu, di lapangan ini, ujiannya bukan hanya soal mengendarai motor, tapi juga soal mempertahankan kendali diri di bawah pengawasan yang mungkin tidak adil. Ia menaiki motor matic berwarna hitam itu dengan satu gerakan ringan. Kedua tangannya mantap memegang stang. Sorot matanya fokus, dan telinganya seolah tak lagi mendengarkan komentar dari sekitar. Dunia Fitri saat itu hanyalah lintasan di hadapannya dan keadilan yang harus ia tegakkan. Baskoro berdiri di ujung lintasan, menyilangkan kedua tangannya di dada, menatap Fitri tanpa senyum. Di belakangnya, tampak mobil patroli dan papan penanda ujian. Mulai, ucapnya singkat, tanpa aba-aba resmi, hanya dengan nada perintah yang terdengar seperti sebuah tantangan. Fitri menarik napas sekali, dalam-dalam, lalu memutar gas perlahan. Motor itu melaju pelan, memasuki lintasan zigzag pertama. Ia melewati rintangan itu dengan sempurna, tanpa sedikit pun menyentuh garis putih. Belokannya halus, pergerakan bahu dan lututnya seimbang. Kepalanya menoleh dengan tepat sesuai prosedur.
Rute berikutnya adalah tanjakan dan jalur sempit dengan pembatas kerucut oranye. Sekali lagi, Fitri melewatinya dengan mulus. Ia tidak tergesa-gesa, namun juga tidak terlalu lambat. Dari caranya mengendalikan kendaraan, jelas sekali bahwa ia bukan pemula. Setiap bagian ujian dijalani Fitri dengan tingkat presisi yang membuat siapapun yang menonton akan mengangguk setuju. Pengereman dilakukan tepat di titik yang ditandai. Kaki kirinya tetap berada di atas pijakan motor ketika seharusnya, dan tidak sekalipun ia melirik ke arah Baskoro atau peserta lain. Fokusnya absolut, tidak memberikan celah sedikit pun untuk kesalahan. Bahkan ketika beberapa kerucut tampak sedikit miring akibat tiupan angin, Fitri tetap melaju dengan garis lurus yang sempurna. Seolah ia mampu membaca medan lebih cepat dari siapapun. Detik-detik berlalu, dan jalur terakhir adalah putaran balik di titik sempit. Dengan kendali setenang batu karang, Fitri membalikkan motornya lalu kembali ke titik awal, memarkirkan motor dengan posisi yang tepat, tanpa sentakan, tanpa oleng. Ujian itu seharusnya menjadi contoh sempurna bagi para peserta lain. Namun, tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan, bagus. Baskoro hanya menatap Fitri sambil mencoret-coret sesuatu di papan kecil yang ada di tangannya. Ekspresinya tidak berubah, tapi dari sorot matanya ada sesuatu yang mengendap. Entah itu rasa tidak suka atau rasa tertantang karena seseorang telah menyelesaikan semua ini dengan sempurna, tanpa memberinya alasan apapun untuk menggagalkannya. Fitri turun dari motor dan berdiri tegak di hadapan Baskoro, membuka helmnya perlahan. Rambutnya sedikit basah karena keringat, tapi matanya tetap tajam. Ia tidak bicara. Ia menunggu. Karena ia tahu, dirinya tidak hanya telah menyelesaikan ujian praktik. Ia telah memberikan bukti. Dan jika ada yang masih mencoba menjegalnya, mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa perlawanan. Fitri berdiri tegak di hadapan Baskoro. Helm sudah ia lepas, dipegangnya di samping tubuh. Wajahnya yang berkeringat namun tetap tegas menanti hasil evaluasi, seperti peserta manapun yang menghormati proses. Namun, tak disangka, tanpa ekspresi ragu sedikit pun, Baskoro hanya melirik sejenak ke kertas catatannya lalu bersuara dengan keras, tidak lulus. Suasana di sekitar mendadak terasa hening. Seolah semua suara di lapangan itu ditarik paksa keluar dari udara. Dahi Fitri mengerut. Matanya menyipit, menahan kebingungan yang bercampur dengan amarah yang mulai merayap naik. "Maaf, apa?" tanyanya dengan nada datar. Bukan marah, tapi jelas menuntut sebuah kejelasan. Baskoro tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoret sesuatu lagi di kertasnya, lalu mengalihkan pandangan. Seolah-olah keputusan itu tidak butuh penjelasan. Seolah-olah suara komandonya adalah hukum itu sendiri. Fitri masih berdiri di tempatnya, tidak beranjak seinci pun. Ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ia tahu persis bahwa tidak ada satupun kesalahan pada lintasannya tadi. Semua gerakan sesuai prosedur, semua rute dilalui dengan sempurna. Tidak ada pelanggaran, tidak ada keraguan. Maka, pernyataan bahwa dirinya tidak lulus terasa seperti sebuah tamparan yang disengaja. Bukan karena ia tak layak, tapi karena seseorang ingin menjatuhkannya. Matanya melirik ke arah peserta sebelumnya, seorang ibu-ibu paruh baya yang bahkan sempat hampir jatuh saat melewati jalur zigzag dan jelas-jelas salah mengambil tikungan. Tapi entah bagaimana, wanita itu diluluskan tanpa banyak bicara. Fitri mengingatnya dengan jelas karena ia menyaksikannya sendiri saat duduk menunggu giliran. Ketimpangan itu begitu mencolok, begitu terang-terangan, dan sekarang menamparnya tepat di depan wajahnya sendiri. Dadanya mulai terasa panas. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia merasa dihina tanpa kata.
Karena ia diperlakukan seolah-olah dirinya bisa dipatahkan hanya dengan sebuah keputusan sepihak yang sewenang-wenang. Fitri menatap Baskoro sekali lagi. Kali ini dengan tatapan tajam yang sulit diartikan sebagai tatapan biasa. Saya minta penjelasan. Bagian mana yang saya langgar? Tanyanya, tetap dengan suara rendah namun berisi tekanan yang kuat. Tapi sekali lagi, Baskoro memilih untuk bungkam. Ia hanya memberi isyarat dengan dagunya agar Fitri menyingkir dari motor dan mundur. Seolah semuanya sudah final. Sikap dinginnya bukan karena profesionalisme, melainkan karena ia merasa punya kuasa mutlak. Dan kuasa itu tidak perlu diklarifikasi. Bagi Baskoro, kesempurnaan Fitri di atas lintasan bukanlah sesuatu yang pantas dihargai, karena Fitri tidak mau tunduk, tidak mau menyuap, dan tidak memberikan penghormatan palsu pada kekuasaannya yang palsu. Fitri menggertakkan giginya, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Namun, bukan kecewa pada dirinya sendiri. Ia kecewa pada sistem yang terus-menerus melindungi orang-orang seperti Baskoro, yang menyalahgunakan jabatan di bawah simbol negara. Dalam benaknya, tekad mulai menyusun ulang barisannya. Ia tidak akan diam. Ia tidak akan pulang hanya dengan membawa kertas bertuliskan, tidak lulus, tanpa alasan yang jelas. Hari ini, seseorang telah menarik pelatuk ketidakadilan, dan Fitri takkan membiarkannya lolos begitu saja. Matanya menatap ke arah mobil patroli di belakang Baskoro, mengingat posisinya, memperkirakan ruang di sekitarnya. Ia bukan sedang mencari masalah, tetapi jika keadilan harus diperjuangkan dengan tangannya sendiri, maka tangan itu kini sudah bersiap. Fitri tidak bergerak dari tempatnya. Wajahnya tetap tegak menghadap Baskoro. Sorot matanya tak berubah, tajam, menuntut, dan tak bisa diabaikan. Ia tak terima diperlakukan seperti ini. Suaranya keluar dengan nada tegas, bukan berteriak, tapi cukup kuat untuk menghentikan langkah siapapun di sekitarnya. Saya sudah ikuti semua prosedur. Tidak ada satupun kesalahan. Kalau saya tidak lulus, tunjukkan di mana saya salah. Kalimat itu ia lemparkan tepat di depan wajah Baskoro, tanpa basa-basi, tanpa rasa takut. Beberapa peserta ujian lain yang mendengar mulai menoleh. Ada sebuah ketegangan yang mendadak tumbuh di udara yang panas. Tapi Fitri tidak peduli pada penonton. Ia hanya ingin satu hal, keadilan. Baskoro berdiri diam sejenak, mungkin sedikit terkejut melihat keberanian perempuan muda di hadapannya. Tapi alih-alih menjawab dengan argumen, ia justru melangkah mendekat. Napasnya terdengar berat, bahunya mengembang lebar, dan sebuah senyum tipis yang meremehkan muncul di sudut bibirnya. Senyum penuh kesombongan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya berada di atas hukum. Ia menunduk sedikit agar suaranya bisa terdengar cukup jelas di telinga Fitri, dan berbisik dengan nada rendah namun mengandung ancaman. Lulus itu gampang, asal kamu ngerti caranya. Fitri tidak menjawab, hanya memandang lurus. Baskoro melanjutkan dengan kalimat yang membuat darah Fitri langsung mendidih. Kamu tinggal kasih uang rokok sedikit. Nggak usah ribet. Semua juga begitu. Ucapan itu menampar harga diri Fitri. Bukan hanya karena ia ditawari suap secara terang-terangan, tapi karena seolah-olah semua kerja keras dan ketepatannya di atas motor tadi tak ada artinya sama sekali jika tidak disertai dengan uang. Ia menarik napas panjang, menahan diri agar tidak langsung meledak. Ia tahu, ia sedang berhadapan dengan kebusukan yang dilindungi oleh simbol negara. Tapi ia juga tahu, diam berarti membenarkan. Jadi, ini semua hanya formalitas, ya, ujarnya dengan nada tajam. Yang penting bayar, bukan bisa. Tapi Baskoro hanya tertawa kecil, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan melirik ke sekeliling,
seolah ingin menunjukkan bahwa ini bukan hal yang baru. Bahwa di tempat ini, uang adalah satu-satunya kunci yang berlaku. Bukan keadilan, bukan kemampuan. Fitri berdiri semakin tegak. Rahangnya mengeras, tangan kirinya mengepal erat di samping badan. Ia tahu betul apa artinya ini. Ini bukan sekadar penolakan terhadap dirinya, tapi sebuah bentuk nyata dari sistem yang rusak, yang membunuh keadilan secara diam-diam di balik meja pelayanan dan lapangan praktik. Ia tidak bisa menerima itu begitu saja. Di sini, ia tidak hanya sedang memperjuangkan Sim Che. Ia sedang berdiri menghadapi wajah asli dari kebusukan birokrasi. Dan wajah itu kini bernama Bripka Baskoro. Jika sistem ini menganggap semua orang bisa dibeli, maka Fitri akan menjadi pengecualian yang paling keras kepala. Fitri tidak mundur selangkah pun. Ucapan Baskoro barusan bukan hanya sebuah penghinaan, tapi bentuk nyata dari korupsi yang selama ini dibiarkan tumbuh subur di balik seragam negara. Tapi tidak hari ini. Tidak di hadapan dirinya. Tanpa bicara panjang lagi, Fitri langsung berkata dengan lantang, "Saya tidak akan bayar sepeser pun. Saya lulus karena saya layak, bukan karena uang." Suaranya keras, terdengar jelas ke telinga beberapa peserta lain yang kini mulai terang-terangan melirik ke arah mereka. Baskoro berdiri tegak, tapi wajahnya mulai berubah. Senyumnya yang meremehkan memudar. Dagunya terangkat kaku. Fitri tidak menunggu reaksi. Ia tahu, ia harus bertindak cepat sebelum kekuasaan mencoba membungkamnya. Maka, dengan tangan kanan yang mantap, ia merogoh saku celananya dan menarik keluar ponsel miliknya. Dalam satu gerakan tegas, Fitri mengaktifkan kamera video lalu mengarahkannya langsung ke wajah Baskoro. Jarak mereka hanya beberapa langkah, dan sorotan lensa itu seolah menelanjangi sosok yang selama ini nyaman berlindung di balik seragam. "Saya sudah rekam pembicaraan ini," ucap Fitri dengan suara keras, tanpa getar. "Saya akan laporkan ke media, ke Propam, ke Ombudsman. Biar publik tahu seperti apa sebenarnya permainan di balik ujian SIM." Suara Fitri bukan sekadar ancaman. Itu adalah sebuah pernyataan perang. Ia tahu risikonya, tapi ia juga tahu, inilah saatnya menarik garis batas bahwa rakyat tidak selamanya bisa ditindas. Bahwa ada yang berani berdiri menolak sistem kotor ini, meski harus sendirian. Wajah Baskoro langsung menegang. Rahangnya mengeras dan bola matanya menatap ponsel di tangan Fitri dengan amarah yang ditahan. Ia tak menyangka akan mendapat perlawanan seperti ini, terbuka, frontal, dan berani merekam langsung di tengah lapangan. Beberapa peserta lain mulai berdiri dari bangku mereka, berpura-pura tidak peduli, tapi jelas-jelas memantau situasi. Sebuah ketegangan yang pekat menggantung di udara, seperti percikan api yang menunggu untuk meledak. Tapi Fitri tetap tenang. Tangannya tidak gemetar, matanya tidak berkedip. Ia berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai seorang pemberontak terhadap sistem yang selama ini menindas secara diam-diam. Dan hari itu, Baskoro baru sadar, orang yang ia anggap bisa ditekan ternyata lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. "Silakan," kata Fitri dengan dingin. "Kalau Anda mau menggagalkan saya, setidaknya jangan karena saya menolak suap. Tapi saya pastikan, bukti ini akan sampai ke tempat yang seharusnya." Kata-katanya seperti peluru yang menembus langsung ke dalam harga diri Baskoro. Itu bukan sekadar ancaman terhadap reputasi, itu adalah pemusnahan ilusi kekuasaan. Baskoro, yang selama ini terbiasa mengatur segalanya dengan intimidasi dan kompromi uang, kini mendapati dirinya berhadapan dengan seseorang yang tak bisa dibeli, tak bisa dibungkam, dan tak bisa dikendalikan. Tapi harga dari keberanian itu belum selesai ditagih. Karena setelah ini, Fitri akan melihat wajah asli dari kemarahan seorang pengecut yang merasa kuasanya telah diguncang.
Amarah Baskoro meledak. Batas kesabarannya yang semu telah runtuh begitu kamera ponsel Fitri merekam wajah dan suaranya tanpa rasa takut. Ia bukan lagi seorang aparat penegak hukum yang sedang menjaga wibawa institusi. Yang berdiri di hadapan Fitri saat itu hanyalah seorang pria arogan yang kuasanya terusik. Tanpa aba-aba, ia menerjang ke depan. Tangannya yang besar dan kasar meraih ponsel di tangan Fitri. Fitri sempat berusaha menarik tangannya mundur, tapi genggaman Baskoro terlalu kuat. Dalam satu gerakan liar, ponsel itu berpindah tangan, lalu dihantamkan sekuat tenaga ke aspal lapangan. Suaranya terdengar keras dan nyaring, menghentak udara seperti letusan kecil. Layar ponsel itu retak seribu, baterainya terlempar ke samping, dan bagian-bagian dalamnya berserakan di atas aspal yang panas. Fitri hanya bisa menatap serpihan itu jatuh, tapi sorot matanya tetap tak padam. Detik berikutnya, seperti orang kesetanan, Baskoro menghantamkan tinjunya ke wajah Fitri. Pukulan itu bukan sebuah peringatan. Itu adalah pembalasan penuh dendam yang meledak dari ego seorang pengecut. Tinju keras itu mendarat tepat di pipi kiri Fitri, membuat kepalanya terlempar ke samping dan tubuhnya terhuyung satu langkah. Tapi Fitri tidak jatuh. Ia tetap berdiri tegak. Meski darah mulai merembes dari sudut bibirnya, matanya tetap menatap lurus ke depan. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan ratapan, tapi dengan kobaran api yang terasa lebih panas dari darah yang kini menetes. Ia telah merasakan bentuk kekuasaan yang paling rendah, kekerasan fisik terhadap seorang perempuan yang menolak untuk tunduk. Beberapa peserta ujian yang menyaksikan kejadian itu secara langsung berdiri. Ada yang melangkah mundur ketakutan, ada pula yang terpaku di tempat, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang berani mendekat, karena Baskoro masih berdiri seperti seekor binatang buas yang baru saja mencabik mangsanya. Napasnya terengah, dadanya naik turun dengan cepat. Tapi dari raut wajahnya, jelas ia tidak menyesal. Ia tidak takut, karena selama ini, kekerasan semacam itu mungkin adalah bagian dari caranya mempertahankan dominasi. Tapi kali ini, ia telah memilih orang yang salah. Fitri bukan tipe yang akan jatuh lalu diam. Tidak hari ini. Tidak di tempat ini. Fitri menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangannya. Rasa sakitnya begitu nyata, tapi tak sebanding dengan kemarahan yang kini membakar seluruh tubuhnya. Ia tidak bicara, tidak berteriak, tidak mengeluh. Yang ia lakukan hanyalah menegakkan tubuhnya kembali, menatap mata Baskoro dengan tatapan yang tak bisa diukur oleh logika. Di hadapan semua orang yang melihat, Fitri telah berubah dari seorang korban menjadi sebuah ancaman. Dan Baskoro, untuk pertama kalinya, mulai menyadari bahwa dirinya baru saja menyulut api yang tak akan pernah padam sebelum semuanya terbakar habis. Belum sempat tubuhnya pulih sepenuhnya dari hantaman tinju, Fitri kembali diseret oleh tangan kasar Baskoro. Emosinya yang sudah meledak telah membutakan logikanya, dan kini yang tersisa hanyalah tindakan brutal tanpa kendali. Dengan satu gerakan kasar, Baskoro mencengkeram rambut di belakang kepala Fitri, lalu menyeretnya beberapa langkah ke arah mobil patroli berwarna perak biru yang terparkir di sisi lapangan praktik. Orang-orang yang melihat mulai bersuara lirih. Sebagian terkejut, sebagian hanya membeku. Tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Di hadapan mereka, seorang polisi negara sedang kehilangan kendali, dan seorang perempuan sedang dijadikan sasaran amuk hanya karena menolak untuk tunduk. Sebuah dentuman keras menggema saat kepala Fitri dibenturkan ke bagian samping mobil, tepat di sisi pintu depan. Suaranya terdengar berat dan menyesakkan, menghantam udara yang seketika membeku. Suara pertemuan antara logam dan tengkorak. Itu sudah cukup untuk membuat nyali siapapun menciut. Kepala Fitri terpental ke belakang, tubuhnya hampir limbung, tapi ia bertahan. Tubuhnya masih berdiri.
Mungkin sedikit goyah, mungkin darah sudah mulai mengalir dari balik rambutnya. Tapi matanya masih terbuka, dan yang terlihat dari dalamnya bukanlah ketakutan, melainkan sebuah nyala api yang kian membara. Fitri bukan korban biasa. Ia bukan perempuan yang akan hancur hanya karena dibenturkan ke besi. Rasa sakitnya nyata, tapi semangat perlawanannya jauh lebih keras dari logam yang baru saja melukainya. Baskoro mundur setengah langkah, napasnya masih berat, tapi ekspresinya kini menunjukkan kebingungan. Ia sudah membanting ponselnya, sudah menghantam wajahnya, sudah membenturkan kepalanya ke mobil. Tapi kenapa wanita ini masih berdiri? Kenapa tidak merintih, tidak meminta ampun, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah? Wajah Fitri mulai memerah karena benturan, tapi dagunya tetap terangkat. Ia tak menoleh kemana-mana. Ia hanya menatap langsung ke mata Baskoro dengan dingin dan penuh penghinaan. Tatapan itu lebih tajam dari rekaman apapun. Itu adalah bukti bahwa ia tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan. Dan di saat banyak orang mungkin akan memilih untuk jatuh, Fitri justru menegakkan punggungnya lebih lurus lagi. Ia tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, menghapus darah di pelipisnya, lalu mengepalkan tinjunya. Orang-orang di sekitar mulai sadar bahwa yang sedang mereka saksikan bukan sekedar korban ketidakadilan, tapi sebuah simbol perlawanan terhadap kebusukan yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup di dalam sistem. Dan ketika Fitri melangkah satu langkah ke depan, menghadapi Baskoro yang kini mulai terlihat ragu, satu hal menjadi jelas, ia belum selesai. Ia belum kalah. Justru, kini ia siap untuk membalas. Cukuplah sudah. Fitri tidak lagi bertahan. Kali ini, ia melawan. Setelah dihantam, dibenturkan, dan dihina tanpa dasar, ia tahu ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal keadilan yang harus ditegakkan dengan tangannya sendiri, ketika sistem membiarkan pelanggaran terjadi tepat di depan mata. Dengan darah masih mengalir dari sudut bibir dan pelipisnya, Fitri melangkah maju menghadapi Baskoro. Tangannya terkepal, napasnya berat, dan seluruh tubuhnya bergetar karena amarah yang terkendali. Dalam sepersekian detik, ia mengayunkan tinjunya, tepat ke arah wajah pria itu. Bunyi tulang bertemu tulang bergema di udara. Kepala Baskoro terpental ke belakang. Hidungnya langsung mengucurkan darah segar, dan ia terhuyung mundur 2 langkah dengan wajah penuh keterkejutan. Itu bukan pukulan biasa. Itu adalah pukulan balasan dari seorang perempuan yang menolak untuk diinjak. Namun, belum selesai di situ. Fitri, yang tubuhnya jauh lebih kecil dari Baskoro, justru menunjukkan kekuatan yang tak masuk akal. Dengan sebuah teriakan pendek yang keluar dari dalam perutnya, ia merangsek maju, mencengkeram seragam Baskoro dari sisi perutnya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Gerakannya cepat, presisi, dan penuh tenaga. Seolah-olah yang ia angkat bukanlah seorang polisi kekar berbobot 100 kg, tapi sebuah simbol kebusukan yang harus disingkirkan dari muka bumi. Orang-orang di sekitar terdiam membatu, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok berseragam yang biasanya menebar ancaman dan ketakutan, kini berada di udara, tak berdaya di atas tangan seorang perempuan yang sudah cukup menderita. Dan dalam satu hentakan, tubuh Baskoro dibanting dengan keras ke tanah lapang. Suara dentumannya membelah udara, seperti palu keadilan yang dijatuhkan dari langit. Tubuh besar itu terkapar, terguncang, dan tak bisa langsung bangkit. Napasnya tersengal, tangannya meraba-raba aspal yang panas, dan wajahnya kini berlumur debu serta darah dari hidung yang mungkin patah. Seluruh keberanian dan arogansi yang tadi membungkus dirinya kini menguap, hilang ditelan rasa sakit dan malu di hadapan semua orang. Baskoro tak lagi terlihat seperti seorang polisi. Ia hanya terlihat seperti seorang pecundang yang baru saja kehilangan mahkotanya.
Fitri berdiri di atasnya. Dadanya naik turun karena amarah dan tenaga yang baru saja ia keluarkan. Tapi matanya tetap tajam dan penuh kendali. Ia tak lagi menjadi korban. Ia adalah eksekutor atas ketidakadilan yang selama ini dibiarkan berdiri angkuh di balik lambang negara. Dengan suara serak dan gemetar, Baskoro mulai mengangkat tangannya, berusaha berbicara. Ampun. Saya salah. Saya nggak bakal ngulangin lagi, katanya lirih, nyaris seperti rintihan. Ia mencoba untuk duduk, tapi tubuhnya tak mampu. Orang-orang di sekitar mulai berani mendekat, beberapa bahkan mulai merekam dari kejauhan dengan ponsel mereka. Tapi Fitri tak peduli. Ia tak mencari sorotan kamera. Ia hanya ingin satu hal, melihat pelaku itu tunduk, bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu bahwa tidak semua orang bisa dibeli atau diintimidasi. Dan hari itu, Fitri telah menunjukkan kepada semua yang melihat bahwa keberanian bisa menghancurkan kebusukan jika dilawan tanpa gentar. Ketika debu mulai mengendap dan kerumunan yang tadinya tegang mulai tenang, langkah-langkah kaki yang berat terdengar dari arah pintu utama gedung. Seorang pria bertubuh agak tambun, berseragam lengkap dengan pangkat komisaris polisi di kerahnya, berjalan cepat menuju lokasi keributan. Wajahnya serius, rahangnya mengeras, dan keringat menetes dari pelipisnya meskipun ia baru saja keluar dari ruangan berpendingin udara. Dialah Kompol Hermawan, pimpinan Satpas itu, usianya sekitar 40 tahunan. Ia dikenal tegas, namun jarang sekali turun tangan langsung. Tapi hari ini berbeda. Ia tidak bisa tinggal diam ketika pekik warga, suara benturan keras, dan laporan tentang kekerasan di lapangan praktik sampai ke ruangannya hanya dalam hitungan menit. Dan begitu matanya menangkap sosok Fitri yang berdiri dengan luka dan darah di wajah, sementara Bribka Baskoro masih tergeletak tak berdaya di tanah, ia langsung paham, ada sesuatu yang sangat salah di dalam tubuh institusinya sendiri. Tanpa berkata banyak, Kompol Hermawan berjalan lurus ke arah Fitri. Di tangannya, tergenggam sebuah kartu SIM C yang baru dicetak. Ia berdiri di hadapan perempuan muda itu, dan untuk pertama kalinya dalam karir kepolisiannya, ia sedikit menundukkan kepala kepada seorang warga sipil. "Maafkan atas kelakuan anak buah saya," katanya dengan suara pelan namun jelas, disaksikan puluhan pasang mata yang mengelilingi lapangan itu. "Ini SIM kamu. Kamu lulus, dan seharusnya tidak pernah diperlakukan seperti ini." Ucapannya bukan basa-basi. Nada suaranya tidak dibuat-buat. Di hadapan semua orang, Kompol Hermawan menunjukkan sikap yang jarang terlihat dari seorang pimpinan institusi, mengakui kesalahan dan memberikan keadilan tanpa pembelaan kosong. Dalam situasi ini, kekeliruan itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa diputarbalikkan. Semua orang telah melihat, beberapa bahkan telah merekamnya. Fitri menerima kartu SIM itu dengan tangan kanan yang masih sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena emosinya belum sepenuhnya padam. Ia tidak menjawab, hanya menatap Kompol Hermawan dengan mata yang tajam, penuh luka namun juga penuh kehormatan. Tidak ada ucapan terima kasih, karena yang ia terima hari ini bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah hak yang semestinya tidak perlu dipertaruhkan dengan darah. Hermawan memandang wajah Fitri sejenak, lalu menoleh ke arah Baskoro yang masih terduduk di tanah, memegangi pinggangnya sambil meringis kesakitan. "Anggota seperti dia," ujar Hermawan dengan suara lantang, "akan saya proses secara hukum dan internal. Dan saya pastikan, dia tidak akan pernah lagi memakai seragam ini dengan sombong." Suaranya menggema, disambut bisik-bisik dari kerumunan yang mulai merasa bahwa keadilan, setidaknya untuk hari ini, masih bisa ditegakkan. Beberapa warga bahkan bertepuk tangan pelan. Bukan karena drama baru saja selesai, tapi karena mereka baru saja melihat sesuatu yang langka, seorang perempuan melawan balik kekuasaan yang menindas, dan menang.
Fitri memutar tubuhnya, berjalan perlahan keluar dari lapangan praktik, melewati kerumunan yang sontak membuka jalan untuknya dengan penuh hormat. Di tangannya kini tergenggam kartu SIM yang terasa tak ternilai harganya. Bukan karena nilainya, tapi karena cara ia mendapatkannya, dengan keberanian, darah, dan sebuah sikap yang tak pernah goyah. Di belakangnya, Kompol Hermawan berdiri tegak, mengawasi angin perubahan yang baru saja melintas di kantornya. Hari itu, semua orang belajar satu hal penting, bahwa hukum bukanlah milik mereka